Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir pada acara ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua termasuk salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Akhirnya selama kedua karya kami dari tuan rumah kembali mohon maaf atas segala kekurangan sana sini. Kita berdoa kepada Allah dan berharap kepada Bapak Ibu semua bisa mengikuti agenda ini lebih baik dan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua akan disampaikan oleh Dr. Endah Aryani Madusari MPD selaku KFSP dan Media Iswara BGP Provinsi Banten. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Musdik sebagai tuan rumah dalam hal ini yayasan dari Ayah Sofia, kemudian Bapak Hairil yakni dari Kabid PTK Sastra ya panjangnya Pak ya, Sastra dan sampai Bulog gitu. Kemudian dari perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang serta kepada Mbak Yunitun yakni beliau adalah penanggung jawab untuk kegiatan ini dari BGP Banten. Teman-teman, pada hari ini saya ingin memberikan hadiah oleh-oleh kepada teman-teman yakni berupa pantun. Saya berikan pantun dulu ya untuk semangat ya di pagi hari ya teman-teman ya. Iya, boleh dicakepin. Ya, lokakarya hari ini di sekolah Ayah Sophia. Tempatnya bersih dan orangnya ramah-ramah. Sekolah penggerak adalah pelopor yang kuat, bergerak bersama para fasilitator yang hebat. Terima kasih. Bapak dan Ibu, terima kasih. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Musdik, yakni beliau mengungkapkan tentang bagaimana lokakarya kita hari ini, yakni tentang perencanaan berbasis data. Nah, memang segala sesuatu itu kita harus dasarnya adalah dasar data. Jangan katanya, yakni noise, berdasarkan dengar, ya. Tapi harus berdasarkan data. Seperti pada saat kalau kita melakukan penelitian saja. Penelitian itu kan dasarnya harus dasar data yang kuat. Untuk demikian pula Bapak dan Ibu sebagai seorang guru, seorang kepala sekolah, bahkan seorang pengawas ingin mengambil sebuah kebijakan-kebijakan tidak sembarang mengambil, tetapi mengambil berdasarkan data yang ada. Salah satu datanya dalam hal ini adalah rapor pendidikan, ya kan? Nah, maka dari itu lokakarya sekarang saya akan ungkapkan apa sih sebenarnya tujuan kegiatan dari lokakarya kita hari ini, yakni dengan tema perencanaan berbasis data. Yakni yang pertama adalah peserta mampu menjelaskan cara memaknai sekolah yang berkualitas. Seperti apa? Sekolah itu bisa dikatakan sekolah berkualitas. Otomatis harus berdasarkan data yang ada. Berikutnya yang kedua yakni peserta mampu menjelaskan pemanfaatan data yang mendukung sekolah untuk mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Berikutnya lagi, peserta mampu menjelaskan cara melakukan benahi melalui implementasi kurikulum merdeka dan peningkatan kompetensi PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Berikutnya, tujuannya adalah peserta mampu menjelaskan cara menyusun RKT dan RKAS untuk administrasi atau perbaikan layanan. Maka demikian hasil yang diharapkan dari lokakarya ini yakni Bapak dan Ibu mampu menyusun rencana kinerja tahunan RKT serta mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS dari pagi sampai dengan nanti sekitar menjelang pukul 16.00 ya. Itu Bapak dan Ibu berdiskusi bersama di dalam kelas, baik itu kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan teman-teman guru dengan didampingi oleh fasilitator-fasilitator yang hebat dari Bapak dan Ibu. Nah, kami dari BGP Banten sangat mengharapkan
kehadiran peserta itu full, baik itu pengawas sekolahnya ya Bapak dari Kabit yakni Bapak Khairil ya, semoga bisa dipantau terus bagaimana kehadiran dari para pengawas sekolah di dalam mengikuti lokakarya ini, bahkan teman-teman kepala sekolah, bahkan teman-teman guru, karena kami hanya bisa memberikan sertifikat itu, sekali lagi kami ulangi, yakni bagi teman-teman yang hadir full ya, hadir full mengikuti lokakarya ini secara menyeluruh. Dan kami ingatkan lagi teman-teman, untuk bulan depan yakni bulan November, kami akan mengadakan lokakarya itu sekitar minggu ke-3 atau minggu ke-4 ya, baru perencanaan, karena kalau kami langsung menentukan tanggal khawatir nanti ada perbedaan. Kalau direncana sih sekitar tanggal 23 November ya. Jadi selama 8 GP, lokakaryanya adalah lokal karya refleksi pendampingan oleh pengawas sekolah. Maka sasarannya itu hanya pengawas sekolah. Nah, disinilah kami sangat mengharapkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mengingatkan teman-teman pengawas sekolah. Karena kan pesertanya ada pengawas sekolah. Kalau pengawas sekolahnya tidak hadir, nanti fasilitator mengajarnya siapa, ya kan? Nah, jadi kami benar-benar sangat mengharapkan pengawas sekolah untuk hadir full pada kegiatan di tanggal 23 November selama 8 GP, yakni lokakarya refleksi pendampingan oleh pengawas sekolah. Kemudian kami ingatkan lagi kepada teman-teman fasilitator dan teman-teman kepala sekolah atau guru atau pengawas sekolah, nanti di kelas tolong diingatkan 1 JP hari ini untuk laporan pelaksanaan PMO level sekolah ya. Bu, kami sudah melakukannya Bu minggu lalu pada saat lokakarya P5. Ini kan masih bisa digali lagi untuk mungkin perencanaan yang akan datang, walaupun bulan November tidak ada, tapi kan bulan Desember ada, atau pelaporan yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu di bulan Oktober ini ya. Akar masalahnya seperti apa, kemudian bagaimana permasalahannya dan sebagainya. Yang penting kami menslotkan waktu selama 1 jam pelatihan 45 menit, karena nanti di dalam pemonaf itu ada slot untuk mengimplementasikan dari paparan-paparan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Bu, sekolah kami banyak Bu, ada 6, masa hanya 45 menit yang minggu lalu sudah, minggu sekarang ya, atau pokoknya itu pintar-pintarnya para teman-teman fasilitator untuk membimbing teman-teman untuk melakukan paparan tersebut. Ya, jadi simpulan dari pengarahan dari saya ini, yang pertama adalah untuk lokakarya perencanaan berbasis data ini, semoga hari ini bisa diikuti oleh seluruh teman pengawas, kepala sekolah maupun teman-teman guru, dan berdiskusi serta menghasilkan yang diharapkan tadi, yakni RKT dan RKAS itu. Serta pada hari ini ada 1 JP untuk presentasi untuk laporan PMO level sekolah. Berikutnya untuk lokakarya tanggal 23 November, yakni lokakarya refleksi pendampingan oleh pengawas sekolah. Mohon pengawas sekolah untuk hadir, nanti kami akan bekerja sama dengan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bagaimana untuk mendata bagi teman-teman yang tidak hadir. Pastinya ada sesuatu dalam arti tanda kutip, karena untuk teman-teman yang hadir pun kami berikan penghargaan, yakni berikan sertifikat dan sebagainya. Pasti untuk yang tidak hadir pun ada sesuatu dalam arti tanda kutip, teguran dan sebagainya. Terima kasih. Dalam hal ini akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Khairil Apriliana MM selaku Kabid PTK Bahasa Sastra Kelembagaan Pendidikan dan Kurikulum Muatan Lokal Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Takutnya saya kasihkan ngomong sampai jam 5 sore. Pas sekaligus membuka nih. Baik, terima kasih Bu.
Kalau tadi Bu Dr. Endah memulai dengan pantun, saya memulai dengan permohonan pada semua peserta. Kalau yang beragama Islam tolong bacakan Al-Fatihah, kalau yang non-Islam silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Pertama berdoa untuk almarhum Pak mantan Bupati kita Pak Iskandar Iskandar terbalik. Beliau ayah anda dari Pak Jaki, Bupati kita juga Dr. dan ayah dari Ibu Intan Nurul Hikmah yang mencalonkan diri jadi wakil Bupati. Kemudian kedua berdoa untuk orang tua kita, leluhur kita. Dan ketiga berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina yang korban meninggalnya sudah di angka 51.000 lebih, kebanyakan wanita dan anak. Kemudian yang terluka 90.000 lebih, dan yang tertimbun di bangunan belum ditemukan 10.000 lebih. Kita berdoa dengan keikhlasan membayangkan keadaan mereka di sana. Ada hadisnya waktunya sholat di luar kata Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan itu menjadi catatan kebaikan kita bersama. Amin. Tadi sudah assalamualaikum belum ya? Belum ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bu Dr. Endah mewakili Pak Dr. Sugito, Kepala BGP. Kemudian yang terhormat Pak Dr. Haji Mas Duki, Ketua Yayasan Ayah Sofia, juga tim dari BGP, Bu Yudi dan teman-teman, para peserta LK PSP Angkatan 3. Angkatan 3 itu udah angkatan lagi ya Bu? Terakhir ya? Angkatan 1 2 ada? Angkatan 1 sudah selesai. Sudah selesai. Angkatan kedua nanti pertengahan sudah hampir selesai. Angkatan 3 sampai Angkatan berapa? 3 ini. Oh gitu. Masih lama. Baik. Para peserta LK dari unsur pengawas ada Pak Saprianto, Bu Jadian. Kemudian dari unsur kepala sekolah juga ada kelihatannya yang rajin itu para Smita kalau acara PSP ketemu dulu. Kemudian teman-teman kepala sekolah yang lain dari berbagai jenjang TK, SD, SMP, SMA-nya ada kan Pak ya? SMA-nya ada nggak? Ada. Ya. SMK? Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, saya sambil nyambut tapi sambil banyak tanya kepada Bu Dokter ya Bu. Karena memang ini transisi ya, yang awalnya PIC-nya Bu Haji Apni, kemudian dipindahkan ke bidang kami. Jadi hanya beberapa, baru Pak Sapri saya baru hadir 2 kali ya, yang satu sebagai peserta dulu di hotel mana tuh? Oh di Palpon ya? bukan Kubita Hanya hadir saja kan. Kemudian yang kedua di sini. Sebenarnya Sabtu kemarin kan di Permata Insani. Itu kan topiknya P5 ya, oleh Pak Dr. Nanang, karena saya bentrok di maka more than 50% ya, program activities has been done. Lebih dari 50% rencana-rencana kita sudah diselesaikan dengan baik kalau perencanaannya baik. Makanya seringkali dalam pembinaan tentang RKS saya sampaikan kepada teman-teman kepala sekolah, teman-temannya para nasita, buatlah perencanaan yang baik. Karena itu jangan sampai nanti di RKS-nya belanjanya ditulisnya belanja AC rencananya, tapi yang dibelanjakan para nasita kulkas.
ya kan? Atau bisa juga terjadi belinya sama-sama AC, tapi di perencanaan 2 PK dia beli 1 PK. Artinya bendanya sama, tapi speknya berbeda. Itu juga jadi temuan ketika diaudit oleh auditor. Karena kan kita sama-sama tahu LKS itu adalah kitab suci kegiatan. Apabila kepala sekolah keluar dari kitab suci, maka oleh auditor dianggap sesat. Ketika sesat, maka dia harus mendapat punishment. Apa punishmentnya? Bisa turun grade dari tadinya di sekolah A yang muridnya 1000, turun ke grade C yang muridnya 200. Makanya jangan aneh kalau dalam rotasi kemarin ada yang turun grade dari sekolah A ke sekolah C. Karena sudah 2 kali temuan BPK terhadap perencanaan dan belanja yang salah. Kan itu dalam 3 kata itu prinsipnya. Apa namanya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya PIR, planning, implementing, reporting. Bagaimana dia merencanakan, bagaimana dia melaksanakan, kemudian bagaimana dia melaporkan SPJ-nya. Itu dalam hal berbicara dalam skop yang apa namanya, bicara keuangan. Belum data itu berbicara yang lain-lain. Ya. Jadi penting. Ini data menjadi sesuatu yang penting, kita merencanakan sesuatu. Sama lah dalam kita dulu mencari jodoh juga gitu, data. Ini ada laki-laki atau perempuan nih. Ini datanya seperti apa? Sebelum kita merencanakan menghitbah dia, melamar dia, menikahi dia, kan kita sudah punya data. Gitu. Nah itu Bapak Ibu, jadi kesimpulannya tadi Bu Dokter, Bu Yuni, tolong nanti sajikan kami rekap data supaya nanti sebelum LK berikutnya kami bisa undang teman-teman kepala sekolah, teman-teman pengawas. Nggak masalah Bu, baik itu dari negeri maupun swasta, kepala sekolah yang menurut pandangan Ibu ini sampaikan aja. Kan kita punya senjata ingin memimpin Bu. Ya, kalau ada kepala sekolah yang misalnya indisipliner, tidak menghargai kegiatan ini, kan kita bisa sampaikan ke ketua yayasannya. Dan kita punya senjata, nggak usah lagi diterbitkan surat izin memimpinnya. Gitu. Akhirnya, tapi kan bahasa begitu jangan sampai dipakai. Itu namanya bahasa pendekatan keamanan, nggak boleh itu. Yang bagus itu welfare approach, bukan security approach. Yang bagus itu pendekatannya pendekatan kesejahteraan, diajak ngobrol, kan bisa aja terjadi. Seperti seorang guru ketika muridnya nggak masuk, kan langsung jangan menjudge, malas nih. Ternyata apa yang kita tahu, kita viral tuh di video-video. Ternyata itu dia apa? Di rumahnya ibunya sakit, dia masakin dulu untuk ibunya, ngurus dulu ibunya, hampir tiap hari dia terlambat. Coba kalau kita langsung menjudge, wah, kamu malas setiap hari telat, memberi hukuman segala macam, tanpa tahu datanya si anak itu datanya seperti apa. Sama lah kita juga, kita ingin tahu sih teman-teman kepala sekolah baik negeri maupun swasta, para pengawas. Kalau pengawas kan semuanya memang negeri, mau ada pengawas swasta. Ya, kita pengen tahu kenapa sih ketidakhadirnya, kenapa, apakah memang kurang senang dengan Bu Yuni, kurang senang dengan Bu Dr. Endah, ada masalah pribadi dengan Bu Yuni, kita nggak tahu. Ya, kita ingin gali itu Bu ya. Jadi mohon secepatnya dikirim data. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kesalahan dari dinas memutasi, merotasi. Ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi Loka Karya KS Angkatan 3 dibuka. Mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas sambutannya dan semoga agenda kita pada hari ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Tumidi dari SMP Negeri 4 Curug. Kepada Bapak kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya memimpin berdoa dengan menggunakan agama Islam bagi Bapak dan Ibu yang non-Muslim agar berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa timi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi